Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from Group 6. We would like to present our material about word and things, extension, and prototypes. It's Group 6, and there are me, Ahmad Solhin, and Dinda Kusuma Wardani. Okay, this revision unit will act as a bridge between the preceding unit of reference and the following unit of sense, introducing several notions including extension and prototype. Jadi nanti di materi ini kita akan membahas lebih lanjut tentang extension dan prototype, which is certain ways bridge the conceptual and theoretical gap between sense and reference. Oke, sebelumnya kan kita di materi sebelumnya kita udah belajar tentang yang namanya between sense dan reference ya. Dan juga kemarin sama Gerald dan teman-temannya udah dijelasin tentang apa itu reference, dan di materi selanjutnya setelah materi extension dan prototype ini kita akan belajar yang namanya sense lebih dalam lagi nih. Jadi extension dan prototype ini adalah kayak semacam jembatan itu antara sense sama reference itu nanti. Oke. Oke, pertama sebelum kita masuk ke itunya, kita masuk dulu ke definition of extension. Ini materi pertama ada extension. Definisinya adalah extension is the set of all individual to which that predicate to which predicate can truthfully apply. It is the set of things which can potentially be referred to by using expression whose main element is the predicate. Extension can be an important part of language evolution and can change the grammatical category or meaning of words. The extension of a predicate differs based on the time and utterance in which is used to allow speaker and writer to express a wide range of meaning and ideas by modifying existing words. Oke, jadi extension ini kayak contoh, itu kayak perluasan kata-kata gitu. Kayak contohnya kata happy nih. Kita bisa happy ini bisa berubah makna ketika kita tambahin di depannya, unhappy jadi tidak happy dan sebagainya macamnya. Jadi extension bisa kita berdasarkan waktu nih. Contoh kata work deh, work. Kalau kita bentuk berubah jadi past tense, jadi tambahin ed, work, itu jadi kata kerja masa lampau. Ketika kita tambahin will itu bakal jadi present tense lagi, berubah makna lagi. Will work, akan kerja, work gitu. Oke, jadi ada perluasan kata dari kata work itu dan juga setelahnya. Oke, in summary, tense and reference are closely linked because the choice of tense helps to anchor statement in time and establish the point of reference. Whether it's in the past, present, or future. Yang kita sebutin kayak ada kata past, present, future, semua akan berubah maknanya. Ketika speaker ngomong ditambahin beberapa kata, beberapa dan akhirnya akan berubah maknanya. The specific tense use and sentence narrative determine how action or even are situated in time, and this tune inform the reference point and understanding and context. Okay. The original motivation for the idea of extension is to explain the ability of speaker of a language to group entity living similar characters into dictionary mental categories and to refer the text object in the word using this expression containing predicates. In addition, the idea of extension was to explain their ability as hearers to identify the referent of referring expression containing predicates and their ability to make an understanding descriptive statement using predicate. Oke, jadi setelah yang tadi beberapa extension yang udah dipaparin, fungsinya ini apa sih extension? Extension ini berfungsi sebagai apa ya? Sebagai landasan pembentukan kata. Mereka memungkinkan terciptanya kata-kata baru yang tadi tentang lebih luas lagi kata-kata itu dan menambahkan nuansa pada kata-kata yang sudah ada. Setelah itu, extension dapat mengubah kategori tata bahasa suatu kata. Misalnya mereka dapat merubah kata benda menjadi kata kerja, kata sifat menjadi kata keterangan. Terus juga dengan adanya evolusi kata dan perubahan bahasa ini, extension ini penting nih bagi evolusi bahasa. Karena extension ini bakal memfasilitasi penciptaan kata-kata baru dan mereka akan mengadaptasi dari kata-kata baru yang sudah ada. Karena kan bahasa ini kan statis ya, mereka selalu berubah, mereka bergerak maju, bla bla bla, bla, dan mereka berkembang. Dan extension inilah yang bakal berperan penting dan ya. Tapi dari extension ini pasti ada kekurangan, ada tantangannya nih. Tantangannya adalah kita akan menimbulkan ambiguitas karena kan kita referensi referensi speaker sama pendengar kan kadang beda. Saya ngomong cat, saya ngomong kucing, mungkin pendengar ininya apa sih mereka punya pemahaman yang sama. Nah, kita tuh harus menjembatani itu biar para pendengar tadi tahu apa
apa yang mau disampaikannya. Oke, jadi kesimpulannya adalah extension dalam linguistik ini adalah seperti alat kreatif yang memperkaya bahasa kita nih dan memungkinkan ekspresi makna dalam spektrum yang luas. Mereka menyediakan sarana yang berkembangnya dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah di sekitar kita lain kali. Oke, jadi mungkin ada slide ya. In order to get difficult with the idea of extension, semantics have introduced the two closely related notion of prototype and stereotype. Jadi untuk memahami konsep extension yang luas dan sulit ini nih, semantik ini ada yang namanya yang berrelate tentang extension dan ada itu ada prototype dan stereotype. Selanjutnya ada materi prototype yang akan dijelaskan oleh Dinda Kusuma. Time is yours. Oke, selanjutnya ada definition of prototype. A prototype of a predicate is an object which is held to be very typical of the kind of object which can be referred to by an expression containing the predicate. Jadi ketika kita membicarakan sebuah prototype, prototype ini adalah sebuah representasi mental yang umumnya mewakili kasus paling umum, paling tipikal, atau paling mudah diingat dari suatu konsep. Ini adalah gambaran standar dari suatu konsep yang ada dalam pikiran seseorang. Contohnya gini, misalkan prototipe buah nih. Ketika seseorang berbicara tentang buah, mereka mungkin akan berpikir tentang apel ataupun pisang. Karena buah apel ataupun pisang ini adalah buah yang sangat banyak dikonsumsi dan mudah diidentifikasi. Ini adalah prototipe dari konsep buah gitu. Dengan kata lain, prototipe ini adalah representasi umum atau gambaran yang paling mudah diingat di kepala kita ketika kita membicarakan sesuatu hal. Nah, beda lain hal dengan extension tadi yang sudah dijelaskan sama Solihin. Kalau misalkan kita membahas buah ini dari definisi extension, jadi lebih formal dan tepat untuk mengklasifikasikan konsep tersebut. Kalau misalkan kita menggambarkan buah dengan definisi extension itu kayak lebih mengklasifikasikan konsep tersebut, bukan gambaran umumnya. Kalau misalkan kita prototipe itu ke gambaran umum nih, prototipe buah adalah apel dan pisang. Kalau misalkan dilihat dari extension, itu nggak mengarah ke buah apel dan pisang, tapi mengarah ke ini tuh bagian yang termasuk buah atau bukan yang termasuk buah. Contohnya misalkan apel, pisang, buah, meja, kursi bukan buah. Jadi lebih luas gitu pemikirannya kalau misalkan kita lihat dari sisi extension. Itu. Oke, next. Selanjutnya ada definition of referent. The referent of a referring expression is the thing picked out by the use of that expression on the particular occasion of utterance. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang referen, ini adalah istilah yang digunakan dalam linguistik dan juga semantik untuk merujuk pada objek atau konsep dalam dunia nyata. Contoh sederhananya, misalkan kita mengatakan, saya melihat kucing, saya melihat uh, meja, saya melihat apapun itu. Nah, kucing di sini itu uh, adalah kata yang merujuk pada hewan yang Anda lihat di dunia nyata gitu. Jadi referensi itu merujuk pada objek yang ada di dunia nyata. Next. Selanjutnya ada summary. Reference, extension, dan juga prototype ini semuanya memusatkan perhatian pada hubungan antara kata dan juga benda, antara word dan things. Dan ketiga gagasan ini berguna dalam analisis tentang bagaimana tepatnya hubungan antara bahasa dan dunia bekerja. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, Bintang, silakan. Saya ingin bertanya, contoh boleh contoh prototype kayak. Oke, oke, Bintang. Oke, Bintang, kalau Bintang bertanya tentang yang bagian prototipe ya.
minta Ya. contoh tentang prototipe itu ya. Oke. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Langsung dijawab aja kali ya. Soalnya kan tadi juga udah dijelasin contohnya nih. Iya, Lebih dipertegas aja mungkin ya. Kayak nih contoh iya prototipe. boleh. Misalnya gini nih Bintang. Kita ini contoh prototipe buah. Berarti konsep tentang buah nih. Misalkan kita ngomongin buah nih, kita berbicara tentang buah apa favorit buah atau buah apa yang sering kita konsumsi gitu. Pasti itu kebanyakan dari kita berpikir, oh apel, pisang, anggur atau apapun yang mudah banget diinget nih sama kita, mudah banget yang ada di kepala kita. Itu adalah prototipe tentang buah. Jadi kayak pikiran yang tiba-tiba langsung muncul di kepala ketika kita membicarakan sesuatu gitu. Kecuali kalau misalkan kita ngebahasnya dari sisi extension, itu lebih luas jangkauannya. Kalau misalkan kita ngebahas buah nih, terus kita ngelihat dari definisi extension. Oh, bukan tentang buah itu apel, buah itu jeruk, buah itu apa, tapi bagaimana kita mengklasifikasikan antara buah dan yang tidak termasuk buah, gitu. Paham nggak? Berarti kalau misalkan kita kan misalnya lagi ngobrol tentang buah kan ya. Nah, terus tiba-tiba kayak dia tuh nggak nyambung ke buah, malah bilang pengen beli truk, itu gimana? Maksudnya dia nggak jelas loh. Dia ngobrol mana, terus dia kemana, itu masuknya mana? Berarti dia itu masuknya extension, berarti masuknya itu ke sesuatu yang bukan termasuk buah. Itu perluasan. Atau mungkin dianya nggak mudeng aja gitu Bintang. Berarti pengen beli truk nggak jelas gitu. Ya tergantung dia konsepnya apa. Kenapa dia bisa berbicara tentang pengen beli truk, sedangkan kita ngebicarain tentang buah gitu. Misalkan favoritnya apa, favorit buah apa. Terus tiba-tiba dia ngomong mau beli truk ya itu kayak konyol aja terdengarnya. Mungkin ada makna lain di balik kata itu yang mendefinisikan tentang extension gitu. Tergantung maksud Oke, makasih. pembicara sih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya? Mungkin buat Bapak Bintang tadi tentang yang truk ya, Tan. Mungkin itu karena beda referensi aja sih, Tan. Mungkin karena kita punya referensi masing-masing dengan kata itu, kita punya mengartikan kata itu beda-beda, dan itulah yang menimbulkan perbedaan makna gitu, Tan. Ada lagi, Abin, silakan Abin. Abin, oke, kalau nggak ada yang nanya, kita aja yang nanya ya. Mungkin Oke, diudahin aja is kali. it clear now? Clear. Yo, my friend. Oke, okay, that's all from Group 6 from me, Suhin, and Dinda Kusuma Wardani. Hope this material can be useful for you all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.